Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Topik uji sensitivitas antibiotika. Adalah kita memberikan kompresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Perkenalkan, saya Dr. Azam Purwandono, spesialis neurologi. Hari ini kita akan mempelajari tanda meningeal. Pemeriksaan tanda meningeal digunakan untuk mengetahui adanya iritasi pada selaput otak, yaitu meningen. Tanda meningeal positif bisa ditemukan pada keadaan infeksi, keradangan, perdarahan subarachnoid, invasi neoplasma. Ada beberapa macam pemeriksaan tanda meningeal. Yang pertama adalah kaku kuduk, Brudzinski 1-4, dan pemeriksaan Kernik. Mari selanjutnya kita akan saksikan video berikut ini. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Pada pemeriksaan kaku kuduk, posisi pasien tidur terlentang, posisi horizontal. Bila ada bantal, maka bantal itu harus dilepas. Ataupun bila pada pasien posisinya tidur setengah duduk atau posisi 30 derajat, maka bednya pun harus diturunkan. Jadi posisi pasien adalah horizontal. Kita lepaskan dulu bantalnya, jadi pasien tidur telentang tanpa bantal. Kemudian kita periksa absennya kaku leher. Kita singkirkan dulu kaku leher dengan memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan. Ya, jika tidak ada tahanan, kita dapat melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Ya. Telapak tangan kiri kita berada di bawah kepala pasien dan telapak tangan kanan kita berada di atas dada. Kemudian kita fleksikan kepala menuju ke arah dada. Dikatakan normal bila tidak ada tahanan. Atau pasien dagu ini dapat bertemu dengan telapak tangan kanan pemeriksa. Ya. Oke. Pemeriksaan tanda kaku kuduk positif apabila ada tahanan sewaktu kita memfleksikan kepala ataupun tidak bisa bertemu ke telapak tangan kanan kita. Contohnya seperti ini. Nah, jadi terdapat tahanan pada tangan kiri kita atau pada telapak ini tidak bisa, dagu tidak bisa menyentuh dada. Pemeriksaan Brudzinski 1 atau Brudzinski neck sign atau tanda leher untuk melakukan pemeriksaan tanda meningeal. Tekniknya hampir sama dengan pemeriksaan kaku kuduk, tetapi kita melihat respon dari pasien pada kedua lututnya, apakah terjadi fleksi atau tidak. Ya, jadi stepnya sama. Kita pastikan dulu tidak ada kaku leher, miringkan ke kanan dan ke kiri pasien. Kemudian kita lakukan fleksi kepala ke arah dada, tetapi sambil mata kita melihat pada ekstremitas bawah. Apakah terjadi fleksi pada kedua lutut? Nah, pada keadaan ini normal, tidak ada fleksi. Nah, sedangkan kalau misalnya positif, maka tandanya adalah terjadi fleksi pada kedua lutut. Dikatakan Brudzinski 1 positif. Pemeriksaan Brudzinski 2 atau Brudzinski contralateral leg sign, kita akan melihat respon dari tungkai. Jadi pada ekstremitas bawah kita lakukan fleksi pada panggul, kemudian juga fleksi pada sendi lutut dan diarahkan menuju ke dinding perut. Kita melihat respon dari pasien pada sisi yang kontralateral. Karena itu makanya disebut sebagai contralateral leg sign. Jadi kita lihat sikunya, lututnya, sendi lututnya, apakah terjadi fleksi. Pada keadaan ini normal, tidak terjadi fleksi. Ya. Contoh yang abnormal yaitu Brudzinski 2 positif, apabila dilakukan fleksi panggul dan fleksi kedua lutut, kemudian kita arahkan ke ini. Nah, diikuti dengan fleksi pada ekstremitas kontralateralnya. Untuk pemeriksaan Brudzinski 2, kita melihat respon dari tungkai yang kontralateral.
Oleh karena itu, pada tungkai kontralateral syaratnya tidak boleh ada parese. Jika pasien mengalami parese atau plegi, yaitu kelemahan pada tungkai bawah, maka kita akan tidak boleh melakukan pada sisi yang kanan, tetapi kita melakukan pada sisi yang kiri, yang plegi itu, sehingga kita bisa melihat respon pada sisi yang normal. Demikian. Pemeriksaan Brudzinski 3 atau Brudzinski check sign atau juga dikenal dengan tanda pipi, kita akan melakukannya. Pertama, kita posisikan pasien lengannya pada posisi semi fleksi. Jadi kalau horizontal ekstensi, maka kita posisikan terlebih dahulu dengan semi fleksi. Kemudian kita lakukan penekanan dengan menggunakan kedua ibu jari pada kedua tulang pipi, yaitu tulang pipi os zygomatikus. Ya. Kita akan melihat respon dari lengan. Apabila positif, maka kedua lengan akan terjadi fleksi. Ini normal, tidak terjadi fleksi. Jika abnormal, pemeriksaan Brudzinski 4 atau Brudzinski symphysial sign. Pada pemeriksaan Brudzinski 4 atau pemeriksaan tanda symphysial, kita melakukan penekanan pada os symphysius. Kemudian kita lihat respon pada sendi lutut. Apabila terjadi fleksi pada kedua sendi lutut, dikatakan Brudzinski 4 positif. Kita lakukan, kita cari os symphysius, kemudian kita lakukan penekanan. Pada kasus ini tidak terjadi fleksi pada kedua sendi lutut. Brudzinski 4 positif bila dilakukan penekanan pada os symphysis, terjadi fleksi pada kedua sendi lutut. Pemeriksaan kernik bisa juga dilakukan untuk menilai adanya tanda meningial. Pemeriksaan kernik dilakukan dengan memfleksikan sendi pinggul sebesar sudut 90 derajat. Jadi tegak lurus 90 derajat. Kemudian kita lakukan ekstensi pada sendi lutut sepanjang 135 derajat. Apabila didapatkan adanya tahanan sebelum sudut 135 derajat, dikatakan kernik positif. Kernik positif juga bisa terjadi apabila pada saat kita melakukan ekstensi sendi lutut, kita menemukan adanya nyeri pada pasien. Jadi kita bisa melihat ekspresi wajah ataupun melihat apakah pasien tampak kesakitan. Itu juga sebelum sudut 135 derajat, pasien merasa kesakitan. Itu juga dikatakan sebagai kernik positif. Demikian, kita tadi telah mempelajari beberapa pemeriksaan tanda meningial. Semoga bermanfaat. Salam agromedis.